Hai 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 Scorpio, apa kabar kamu? Semoga kamu dalam kondisi sehat, bahagia, dan penuh cinta ya Scorpio ya. Ketemu lagi dengan saya, Sada Baiti, dan kali ini saya ditemani oleh Cemplon Suklepon Ponpon. Kita mau membahas tentang detil jodoh Scorpio dan kilas masa depannya, rumah tangganya seperti apa, kehidupannya seperti apa. Kita mau ngintip ya. Ini jelek, bagus, semuanya Bunda reading apa adanya ya sayangku, sesuai dengan kartu yang keluar. Well, ini sifatnya adalah general reading, artinya tidak mungkin resonate dengan semua Scorpio. Iya dong, kan nggak mungkin ya. Nasib Scorpio semuanya sama, so be wise and be smart sayangku ya. Dan thank you banget buat kamu yang udah like, subscribe, dan komen. Bunda mau doa khusus buat kamu ya, oke? Tarik nafas. Aku mengambil energi bulan, aku mengambil energi matahari, aku mengambil energi semesta. Buat kamu yang sudah memberikan energi positif untuk channel ini, kiranya kepada kamu diberikan ketenangan, diberikan kedamaian, ditumbuhkan cinta di dalam hatimu sehingga kamu menjadi pusaran cinta, menarik orang-orang yang baik, yang sayang kepada kamu, dan kamu akan bertemu dengan seseorang yang memang ditentukan untuk menjadi milikmu. Oke, diterima ya. Dan yang belum subscribe, ditungguin karena dengan subscribe kita akan lebih mudah untuk terkoneksi ya sayang. Energi Scorpio di dalam percintaannya, di masa depan, di dalam rumah tangganya. Oke. Kira-kira apa? Wow. Ini kartunya sumpah keren banget. Ya. Oh my god, see. Ini adalah satu persatuan yang sakral, ya. Persatuan yang sakral yang mengikat janji, mengikat komitmen, sehidup semati hingga maut memisahkan, ya. Ini mewarnai rumah tangga Scorpio, sacred union. Jadi di sini saling menghormati, terus kemudian saling menghargai satu sama lain, saling mencintai. Keren banget sih, keren banget ya. Oke, saya akan coba lihat untuk peristiwanya. Momen demi momennya, kira-kira ada peristiwa apa saja. Oke. Wow. Oke. Kamu dan dia adalah soulmate ya? Wow, happy family, oh my god. Keren banget. Happy family. Apresiasi. Oke. Kamu dan dia itu adalah hubungannya hubungan soulmate. Jadi ketika bertemu itu sudah langsung klop, udah langsung cocok. Dan tidak terlalu banyak drama ini dan itu hingga akhirnya menikah, disatukan dalam sebuah komitmen, dalam sebuah pernikahan yang suci, yang sakral. Ya. Dan kamu bertemu dengan dia dan itu semuanya adalah hasil dari doa-doa kamu, hasil dari afirmasi, dari kamu visualisasi, dan tentu saja hasil dari karma baik kamu dan dia ya. Dan kalian benar-benar menjadi happy family, ada anak-anak di sini, ada apresiasi di sini, saling menghargai satu sama lain, itu mengerti perasaan masing-masing ya. Jadi apa yang tidak disukai oleh pasangan tahu, sehingga tidak dilakukan, dan apa yang disukai oleh pasangan itu diberikan ya. Ini keren banget.
Namun tentu saja yang namanya rumah tangga itu nggak mulus-mulus banget gitu ya, selalu ada kerikil-kerikil tajam di dalamnya. Dan ini termasuk juga di dalam pernikahan Scorpio. Ada hal-hal ini ada apa namanya ya, ada kerikil, ada satu obstacle dan kita mau lihat apa ya. Coba kita akan gali lebih banyak lagi dan untuk detail ciri-ciri nanti ya, setelah ini. Oke, kita akan lihat untuk pernikahan Scorpio seperti apa kondisinya ya. Ini kartunya gede jadi susah shuffle-nya. Oke. Rebirth di sini. Oke, sepertinya adalah satu transformasi. Transformasi diri atau transformasi memasuki satu fase masa hubungan yang baru. Oke. Grid reverse. Seven of Swords, ya, I see. Ya, ada obstacles. Tapi once again, kalian berhasil mengatasinya. Ten of Pentacles, oke. And last one, di sini ada Justice reverse, oke. Oke. Hubungan kalian ini adalah hubungan yang membawa satu transformasi. Sepertinya dia adalah satu sosok atau satu pribadi yang membuat kamu itu menjadi jati diri kamu sendiri. Artinya dia yang memberikan semangat, memberikan dukungan atas setiap potensi kamu, dia membebaskan diri kamu, ya terserah dia mau mengerjakan hal-hal positif yang sesuai gitu, itu dia sangat support di situ. Dan ini terjadi transformasi di sini, even termasuk dalam hubungan kalian. Dan dia adalah seseorang yang Drimo tuh masih apa ya, nggak terlalu kemaruk. Bukan seseorang yang ambisius gitu ya. Bukan seseorang yang ambisius, jadi ya udah kalau misalnya kayak rezeki atau apa segala macam itu sadermone. Aduh apa ya itu bahasa Indonesianya tuh secukupnya gitu ya. Ketika sudah merasa cukup dan enough gitu loh. Dan berhenti begitu ya. Dan memang sih ini oke, ini ke sini dulu ya, ada Ten of Pentacles. Ini kalian secara finansial itu berkelimpahan ya. Jadi terus mengalir, terus mengalir, terus mengalir. Itu karena kenapa seperti itu? Itu karena ya namanya biasanya gini ya, kalau pasangan itu bahagia, rukun, nggak ribut, itu tuh rezeki tuh lancar. Ya, seperti itu memang istilahnya sih vibrasinya seperti itu, gelombangnya atau getaran yang dikirim ke semesta tuh seperti itu. Akhirnya rezeki pun tuh bagus gitu ya. Dan ini pun didukung oleh karena sifat pasangan Scorpio yang tadi yang sadermone atau secukupnya itu tadi. Justru ketika pada rasa enough itu tadi yang namanya berkat, rezeki itu benar-benar dicurahkan. Ya. Namun memang di dalam rumah tangga ini ada riak-riaknya. Ada riak-riaknya, entah ini karena sesuatu hal, entah ada apa yang mengakibatkan di tengah jalan itu akan sempat mau terjadi perceraian. Ya, ini tapi tidak kelihatan ya penyebabnya apa. Sempat mau terjadi perceraian tapi nggak jadi gitu loh. Tapi nggak jadi, satu sama lain bisa diatasi dengan saling berbicara dan akhirnya kembali utuh. Tapi proses recovery-nya lumayan ya, lumayan memakan waktu dan lumayan ada effort-nya karena ya otomatis ya, yang namanya mengembalikan hati yang luka itu nggak gampang, disulam lagi ya. Terus kemudian ini, benar-benar dikumpulin gitu ya, dikumpulin, serpihan-serpihan hati, mending her or his broken heart, mending your broken heart gitulah bahasanya ya. Jadi seperti itu. Sampai kemudian pada satu titik itu kalian seperti kayak rebirth. Nah, ini ada kartunya, rebirth. Dilahirkan kembali. Ya, bahkan setelah masa-masa atau setelah fase-fase konflik itu, setelah masa-masa recovery,
Justru cinta kalian itu semakin kuat, semakin dalam, sampai akhirnya itu tadi ya, sampai maut memisahkan. Oke? Oke, let's see. Nah, sekarang kita akan lihat siapa dia ya, mulai dari ciri-ciri ya. Well, di sini ada wait. Tanah, udara. Oke. Di sini ada zodiak Pisces, Scorpio, dan Cancer. Lalu di sini juga ada Virgo, Capricorn, Taurus. Lalu di sini juga ada energi Libra, Aquarius, dan Gemini ya. Jadi ada 9 zodiak ini yang berpotensi menjadi pasangan kamu ya. Dan di mana kalian ketemu? Di sini ada 2 kanal pertemuan kalian ya. Yang pertama itu kalian ketemunya itu di online. Online itu tuh bisa media sosial, bisa media sosial itu macam-macam, terserah deh, sok. Pokoknya media sosial yang kamu punya ya, everything tuh bisa. Ketemu di grup WhatsApp juga bisa, aplikasi dating juga bisa. Kan sekarang banyak ya jodoh-jodoh perjodohan yang ketemunya tuh di aplikasi dating online. Nggak apa-apa sih, cuman memang perlu hati-hati ya di situ. Nah, ini pas kebetulan kalian ketemu gitu ya. Nah, kanal yang kedua itu adalah di pekerjaan. Pekerjaan itu tidak selalu di tempat kerja ya. Ada kemarin yang ngomong sama saya gitu, "Wah Bunda, berarti di tempat kerja dong?" Nggak selalu ya. Nggak selalu di tempat kerja. Kanal kerja itu maksudnya gini, kanal kerja itu maksudnya ketika kamu bekerja itu kamu ketemu siapa aja gitu loh. Bisa jadi ketemu sama klien, ketemu sama mitra bisnis bisa, ketemu sama supplier bisa. Kan ketemunya dengan banyak orang gitu ya. Atau misalnya pas kamu kebetulan dinas keluar kota atau kemana untuk dalam rangka pekerjaan, ketemu dong di situ gitu. Mungkin duduk di sebelah pesawat sama siapa. Nah, maksudnya itu seperti itu, tidak selalu di tempat kerja ya. Kemudian yang lain adalah kanal karya. Karya itu misalnya kamu sama dia itu tergabung dalam satu kepanitiaan apa, tergabung dalam satu organisasi apa ya, kebetulan ngurusin apa bareng-bareng ketika sedang berkarya, ketika sedang melakukan sesuatu ya, charity misalnya. Nah, ketemu di situ gitu ya. Ini cuma salah satu ya, jadi bukan tiga-tiganya, bukan, sebetulnya 2 sih, kerja sama karya itu jadi satu ya. Saya masukkan dalam satu kategori. So, ya ini kalian akan ketemunya tuh di situ, oke? Well, sekarang saya akan coba buka untuk inisialnya ya. Jodoh Scorpio. Ini Scorpio beneran ya? Scorpio ya, oke. Sorry ya, Bunda tuh kadang suka lupa. Suka lupa ini zodiak apa gitu. Oke. Di sini ada inisial, ada G gajah, ada H hotel, ada V Viva, ada F Fanta, ada WWW Gombel, lalu ada O Oscar, ada U Ultra, ada P Papa, ada A Alpha, ada S Sutra. Lalu di sini juga ada J Jojon ya, ini untuk inisial-inisialnya. And then now sekarang saya akan coba cari tahu untuk ciri-ciri fisik ya, ciri-ciri fisik jodoh Scorpio, ciri-ciri fisik jodoh Scorpio. Ciri-ciri fisik jodoh Scorpio, oke. Ciri-ciri fisik jodoh Scorpio. Rambut lurus, oke. Ada Sio Tikus di sini. Sio Tikus itu tahun kelahiran 72, 84, dan 96. Ada Sio Kerbau. Ya. Tahun kelahiran 73, 85, sama 97.
Ada Cancer di sini. Oke, tadi sudah disebutkan. Jadi ini keluar, ini berarti mungkin kemungkinan adalah energi yang dominannya. Kalau misalnya energi yang dimaksud energi, kalau misalnya zodiak yang dimaksud yang kamu tuju tidak ada, then it's okay, simak aja, diambil yang relevan aja. Skin tone sedang, enggak gelap, enggak putih ya. Jadi sedang-sedang aja, sawo muda, coklat-coklat gimana gitu ya. Kuning langsat. Nah, itu masuk ke dalam skin tone sedang. Ya ini skin tone-nya orang Asia lah ya. Oke, dan di sini juga ada Sio Ular. Sudah ada 3 Sio muncul ya. Sio Ular tahun kelahiran 77, 89, dan 2001. Oke, di sini juga ada energi Libra. Energi Libra kuat banget ya, karena ini muncul 2 kali di sini sama di sini. So, apalagi? Ada Sagittarius juga. Aha, berarti di sini ada 10 zodiak ya. Karena tadi dari 9 plus Sagittarius. Satu-satunya elemen api yang muncul. Badan atletis bisa jadi dia adalah penyuka olahraga. Mungkin dia suka olahraga, atau kalau misalnya nggak olahraga ya memang badannya bagus aja gitu ya. Ada Shio Naga juga di sini. Oke, ada 4 Shio muncul ya. Shio Naga tahun kelahiran 76, 88, dan tahun 2000. Oke. Kurang lebih itu untuk ciri-ciri fisiknya. Dan ciri-ciri fisik ini sifatnya adalah sangat subjektif. Artinya kan ya nggak mungkin ya. Jodohnya Scorpio itu semuanya kembar kayak gini semua kan nggak mungkin, oke? So, kalau misalnya ada seseorang di luar dari ciri-ciri ini, then it's okay, itu nggak apa-apa. Tapi, ciri-ciri ini hanya untuk membantu kalau misalnya keluar dan kamu kebetulan ngelihat gitu, ciri-cirinya ada dan kamu tahu, wah ini berarti orangnya gitu ya. Dipergunakan untuk membantu. Dan saya akan gali untuk kesehariannya, ini bisa jadi pekerjaannya atau bisa jadi hobi atau sesuatu yang dia tekuni ya. Keseharian dia, oke. Dia adalah seseorang yang rajin belajar, rajin mengupgrade diri. Dia suka mengikuti pelatihan-pelatihan. Dia banyak bertanya, banyak berlatih. Orangnya tekun ya. Orangnya ulet gitu. Ketika mengerjakan sesuatu tuh dia ulet. Ulet ya, bukan ulat. Ulet. Ulet itu bahasa apa sih? Bahasa Indonesia kan ya, ulet. Oke, ulet. Ya, dia sering traveling ya. Dia sering traveling, dia sering melakukan perjalanan. Kemungkinan juga kalian pun pacaran LDR, tapi belum tentu. Bisa jadi bukan LDR, tapi kemungkinan LDR juga gitu, karena dia suka traveling. Oke. Dia adalah seorang spiritualis ya. Artinya begini, emosional itu udah matang, terus kemudian bijaksana, sudah mulai mengerti dan memilah mana yang benar dan mana yang salah. Dia mengerti gitu ya, bergerak melalui tuntunan hati, karena saya lihat ini spiritualismnya udah bertumbuh keren gitu ya. Bahkan bisa jadi dia adalah seorang yang mungkin kayak ngajarin gitu ya, bukan ngajarin ya. Ya gitu, bisa ngajarin ke orang juga gitu. I see, ini aku rasa iya gitu, karena dia seseorang yang spiritualismenya udah tinggi dan dia itu sering diminta untuk kayak pidato-pidato gitu. Kalau bukan pidato, kemungkinan dia sering kayak ceramah atau misalnya memberikan pelatihan-pelatihan, bikin seminar, bikin kelas gitu, public speaking lah ya. Jadi, dia sering public speaking kalau misalnya dia bekerja di sebuah perusahaan atau bekerja di, lembaga pemerintahan, itu dia sering,
didapuk untuk menjadi MC bisa, terus kemudian sering didapuk untuk menjadi ketua rapat atau ya rapat gitu, sering public speaking ya. Public speaking-nya bagus orang ini. Oke. Dan dia adalah seseorang yang kuat ya. Kuat, dia adalah seseorang yang pemberani ya. Pemberani, kuat gitu, ngangkat meja kuat, ngangkat batu kuat. No. Ya kuat gitu, kuat secara mental, ini dia kuat dan memiliki keberanian ya di dalam kehidupannya. So, kurang lebih ini gitu untuk keseharian ataupun pekerjaannya. Kosakata Bunda untuk pekerjaan terbatas ya. Ini bisa salah 1, bisa salah 3, bisa salah semua sih bisa ya. Oke. So, bisa dipilah-pilah nanti mana yang relevan itu dicari sendiri ya. Oke, after that saya akan gali coba untuk perasaan dia ke kamu. Perasaan dia ke kamu. Perasaan dia ke kamu. Oke. Oh, so sweet, you know. Apa yang dikatakan? Bisa baca ya? Bisa kan? Nggak perlu dikasih tahu? Oke. Aku sayang kamu katanya. Aku cinta kamu. I love you. Oh, so sweet. Melted nggak sih digituin ya? Oke. Dan di masa-masa kalian konflik ini drama-dramanya ya. Di masa-masa ketika kalian konflik terus kemudian ada pikiran terlintas untuk berpisah atau bercerai. Itu dia yang menarik diri ya. Menarik diri itu maksudnya dia yang insecure gitu loh. Dia insecure. Ini sepertinya kamu yang menuntut untuk berpisah. Kamunya yang menuntut untuk berpisah ya. Jadi dianya tuh kayak merasa tertolak, merasa tertendang, merasa terbuang gitu ketika kamu menuntut atau pengen untuk berpisah, pengen bercerai ya, dia merasa insecure gitu ya. Tapi karena cintanya kepada kamu, dia pengen banget untuk kamu tuh sebetulnya selalu bersama-sama. Dia berharap agar hubungan ini awet gitu ya. Dia even sampai memohon kepada kamu, udah kamu gak cinta sama aku gak apa-apa, yang penting kembali gitu demi anak-anak. Ya dia merasa terluka, it's hurt katanya. Dia merasa terluka, ini drama-drama ketika ada konflik ya. Tapi somehow kalian bisa balikan lagi ya, balikan lagi dan as I said gitu seperti yang saya bilang di awal bahwa ketika kembali lagi tuh hubungannya jadi lebih kuat, lebih romantis, lebih indah gitu ya. Jadi keren banget sih ini, keren banget. Ini salah satu kartu yang ya keren gitu ya. So, itulah gitu rumah tangga atau hubungan Scorpio dengan pasangan ya di masa depan. Kalau misalnya ini resonate dengan kamu, saya minta feedback-nya di kolom komentar. Dan buat kamu yang melakukan personal reading, silahkan hubungi nomor yang tertera di kolom deskripsi, tentu saja berbayar. Namun kalau misalnya kamu tidak ada budget, kamu bisa nyalakan loncengnya karena Bunda sering live dan saat Bunda live kamu boleh nanya apa aja ya di situ ya, oke? Well, kesayangan, I wish you a good luck, Scorpio. Semoga segera bertemu dengan jodoh yang kamu nantikan ya, oke? I love you, Scorpio. Bye-bye.